87.9 FM Armas 11. Assalamualaikum. Mutiara Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 87.9 FM Armas 11. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Selamat pagi saudara, kembali bersama Anda, saya Rara Wening dalam berita pagi hari ini. Informasi terbaru sudah saya siapkan untuk Anda saudara, dan inilah selengkapnya berita pagi mengabarkan. Kabar pertama datang dari Jakarta. Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan 59,7% responden cukup puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Sebanyak 23,1% merasa kurang puas, 13,4% sangat puas, 2,8% tidak puas sama sekali, dan 1,1% responden lainnya tidak tahu. Tapi kalau dinyatakan skala 1 hingga 4, masyarakat cenderung masih puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara daring kemarin. Burhanuddin mengatakan mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi lantaran memberi bantuan terhadap rakyat kecil, kemudian membangun infrastruktur jalan dan jembatan, sosok merakyat dan baik, hingga dianggap berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan. Selain itu, kata Burhanuddin, Jokowi dinilai berhasil dalam pemerataan pendapatan, pemberantasan korupsi, penanggulangan pandemi virus corona, penanganan mafia minyak goreng, meningkatkan kewibawaan pemerintah, serta pelindungan terhadap kelompok minoritas. Jadi artinya 71,3% warga nasional cukup atau sangat puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Demikian ujarnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Heru Budiawan alias Budi Pego, aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu menjadi satu dari 4 pernyataan sikap yang disampaikan Komnas HAM atas penangkapan kembali dan penahanan Budi Pego di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi sejak Jumat 24 Maret. Yang pertama, meminta kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Heri Budiawan alias Budi Pego dalam kasus tolak tambang emas Tumpang Pitu. Demikian dikatakan Koordinator Subkomisi Pengajuan HAM
Komnas HAM Anies Hidayah pada jumpa pers daring di Jakarta kemarin. Menurut Anies, aktivitas yang dilakukan Budi Pego merupakan bagian dari hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan guna memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di sekitar. Kedua, Komnas HAM juga mendesak agar proses hukum di tingkat pengadilan yang lebih tinggi apabila nanti dilakukan upaya peninjauan kembali dapat dilakukan secara independen, imparsial, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Dana Moneter Internasional atau IMF tak lagi macam-macam dengan Indonesia. Menurut Luhut, Indonesia merupakan negara besar dan tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Hal itu telah dibuktikan lewat penanganan pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu. Negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. We are the great country. Jadi, kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu, kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today, you cannot do itu. Demikian dikatakan Luhut dalam acara Kemenpan RB yang disiarkan melalui kanal YouTube beberapa hari lalu. Kami udah buktikan kami nangani COVID. Saya katakan dengan digitalisasi yang kami punya, Peduli Lindungi itu kami dikategorikan yang terbaik di dunia. Luhut pada kesempatan itu bercerita dirinya belum lama ini sempat didatangi wakil IMF. Kepada Luhut, wakil IMF mempertanyakan soal alasan Indonesia kini melarang ekspor mineral. Pensiunan jenderal itu merespon keras. Menurutnya negara-negara maju melihat negara berkembang seperti Indonesia seperti terus-menerus di bawah. Luhut mengatakan jika Indonesia terus melakukan ekspor mineral, masyarakat di pedesaan tak bisa merasakan kesejahteraan. 87.9 FM Arma 11. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Pemerintah mengubah jadwal tanggal libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran dari sebelumnya 21 hingga 26 April 2023 menjadi 19 hingga 25 April 2023. Alasan tanggal cuti bersama Lebaran itu diubah karena untuk menghindari potensi penumpukan puncak arus mudik pada 21 April jika skenario jadwal libur sebelumnya diterapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran itu diputuskan dalam rapat terbatas mengenai yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Bisa dikatakan karena diputuskan dalam rapat secara de facto terjadi, tinggal de jure kami usulkan kepada Pak Presiden dan saya rasa saya akan rapat dengan 3 kementerian itu. Demikian dikatakan Budi dalam jumpa rapat terbatas. Kementerian Perhubungan memeriksa pejabat pembuat komitmen Direktorat Perhubungan Laut Muhammad Rizky Alamsyah buntut gaya hidup mewah yang dipamerkan sang istri di media sosial. Kabar itu disampaikan juru bicara Kemenhub Adita Irawati merespon unggahan mengenai gaya hidup istri Rizky yang viral di media sosial baru-baru ini. Kami tengah memanggil pegawai yang bersangkutan bersama istri untuk meminta keterangan terkait dengan unggahan tersebut. Demikian dikatakan Adita kepada CNNindonesia.com kemarin. Adita mengatakan Kemenhub telah berkali-kali menekankan kepada seluruh karyawan untuk menjaga integritas, berperilaku hidup sederhana dan tidak memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Jika ada pegawai yang terbukti tidak mematuhi hal tersebut, tentu akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian ucap Adita.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tunjangan Hari Raya atau THR menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Memang untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun juga merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja. Dalam surat edaran atau SE nomor M-1 sekian-sekian tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan untuk perusahaan yang mampu diimbau untuk membayar THR lebih awal sebelum batas waktu tersebut. THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal 1 bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu. Besaran gaji 1 bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Di sini aja Arma 11. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Mantan pegawai Direktorat Jenderal atau Dijen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo belak-belakan soal harta kekayaan miliknya yang tengah jadi sorotan. Katanya semua harta itu selalu dilaporkan secara berkala, berikut dengan sumber pendapatan yang lengkap. Dia pun heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya tersebut. Pasalnya semua harta itu diklaim selalu dilaporkan sejak 2011 lalu. Bahkan dirinya beberapa kali diklarifikasi mengenai asal muasal hartanya, baik oleh KPK pada 2016 dan 2021 serta Kejaksaan Agung pada 2012. Rafael mengklaim sejatinya harta kekayaan miliknya sebenarnya tidak bertambah sejak 2011 lalu. Pertambahan hanya terjadi pada nilai yang melesat karena peningkatan nilai jual objek pajak, bukan karena ada penambahan. Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan. Demikian dikatakannya dikutip dari Antara kemarin. Dia mengatakan semua perolehan hartanya sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi atau SPTOP di Dijen Pajak sejak 2002. Dia menjadi salah satu pegawai pajak yang memang ikut dalam program tax amnesty. Atas dasar itulah, Rafael mengaku keberatan dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang kini menimpa dirinya. Bahkan dia juga mempersoalkan keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU adalah tak berdasar. Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak, mohon dijelaskan bantuannya seperti apa. Demikian dikatakan Rafael. Walau begitu, Rafael mengaku tetap kooperatif dalam proses hukum bersama KPK. Hal ini dilakukan untuk membuktikan harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Saat ini, KPK meningkatkan status kasus harta kekayaan tak wajar milik Rafael ke tahap penyidikan. Meski demikian, KPK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. PT Pertamina International atau PIS
mengungkap dugaan awal kebakaran kapal MT Christine pengangkut BBM karena api yang berasal dari forecastle atau mooring dek depan. Humas PIS Robert Marcelino mengatakan insiden di perairan Kota Mataram NTB itu terjadi saat kapal melakukan labuh jangkar. Titik api terlihat dari forecastle atau mooring dek depan dan penyebab timbulnya api masih diselidiki lebih lanjut. Demikian dikatakannya melalui keterangan tertulis kemarin. Robert menyebut sebanyak 17 kru kapal berupaya optimal untuk memadamkan api, namun belum berhasil sehingga nahkoda memutuskan untuk segera evakuasi. Dalam proses evakuasi, 3 kru yang tengah melakukan operasional jangkar lompat ke laut terlebih dahulu dan saat ini masih dalam pencarian, sementara 14 kru lainnya dipastikan selamat. Menurut Robert, saat proses evakuasi para kru kapal dibantu oleh nelayan sekitar. PT Angkasa Pura II buka suara soal foto viral yang menunjukkan sebuah mobil Toyota Alphard dan mobil dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masuk ke apron Bandara Soekarno-Hatta. SM of Brand Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi mengatakan sejatinya kendaraan tersebut tidak melanggar aturan. Ia mengatakan dalam kondisi tertentu serta sesuai prosedur atau SOP yang berlaku antar instansi, terdapat kegiatan keprotokolan dalam penanganan VIP yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait di bandara, memang hal itu dibolehkan. Kegiatan keprotokolan yang dijalankan dipastikan sesuai SOP yang berlaku, termasuk mencakup antara lain pengaturan personel, perlengkapan serta penggunaan tanda platform di kendara pada daerah keamanan terbatas dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Demikian dikatakannya kepada cnnindonesia.com kemarin. 87.9 FM Arma 11. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto mengklarifikasi kegiatan istrinya Adria Saryanto Plesiran ke luar negeri tidak mengeluarkan biaya besar dan bersifat patungan bersama teman-temannya. Hal itu ia sampaikan merespon sorotan publik terhadap aktivitas istrinya yang kerap mengunggah foto saat mengunjungi banyak negara. Kehidupan mewah Adria sontak menjadi sorotan warganet. Tak hanya istrinya, anak SF Haryanto juga disorot karena gaya hidup mewahnya. SF Haryanto menjelaskan foto yang beredar merupakan koleksi foto-foto lama pada tahun 2017 hingga 2019. Pada waktu itu ia belum menjabat Sekda Prof Riau dan masih bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Selain itu, ia membantah pelesir istrinya ke luar negeri bukanlah suatu kemewahan atau hedonisme seperti yang dihebohkan. Liburan ke luar negeri itu lebih kurang 14 juta rupiah untuk 7 hari, kelas ekonomi dan memilih tiket promo, menginapnya di apartemen biasa untuk menghemat biaya dan bahkan ada yang menggunakan transportasi umum. Jadi tidaklah bermewah-mewahan seperti yang diinfokan. Demikian ujar SF Haryanto kepada wartawan di Pekanbaru seperti dikutip dari Antara. SF Haryanto juga memberikan klarifikasi bahwa tas mewah istrinya yang kerap dipamerkan dan kemudian disorot warganet adalah tas dengan merek palsu. Evakuasi jenazah 2 anggota TNI dan Polri dari Ilu ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya sempat diwarnai penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kusworo mengkonfirmasi peristiwa tersebut, namun memastikan tidak ada anggota dalam rombongan yang terluka akibat penembakan KKB.
KKB sempat menembaki rombongan di sekitar lapangan terbang Ilu. Demikian ujar AKBP Kusworo kepada Antara di Jayapura. Kusworo mengatakan evakuasi dilakukan melalui jalan darat dari Ilu ke Mulia yang ditempuh sekitar 2,5 jam perjalanan. Setibanya di Mulia, kedua jenazah tersebut langsung diformalin. Dua jenazah tersebut adalah Bribda Mesar Indai, anggota Polsek Ilu yang terkena tembakan di bagian perut, dan Serdari Sawar, anggota Koramil Ilu yang terkena luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah. Kusworo mengatakan jenazah Bribda Mesar Indai dijadwalkan Senin 27 Maret dievakuasi ke Merauke untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sedangkan jenazah Serdari Sawar akan diterbangkan ke Sorong. Banjir menerjang Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah setelah hujan mengguyur wilayah tersebut Sabtu 25 Maret. Genangan air masuk ke beberapa rumah warga dan musola di Dusun Karang. Berdasarkan keterangan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempa Dewa, banjir terjadi akibat kawasan hutan di perbukitan mulai dibuka untuk akses jalan lokasi tambang batu andesit di Wadas dan Bendungan Bener sekitar 12 km. Anggota Gempa Dewa Siswanto mengatakan air hujan tidak lagi tertahan tumbuhan dan masuk ke tanah, tetapi langsung mengalir ke permukaan dan meluncur ke bawah. Air berwarna coklat meluncur deras, membawa material tanah dan bebatuan. Banjir juga menggenangi ruas jalan di desa itu sehingga warga tak berani melintas. Siswanto mendesak rencana tambang batu andesit dihentikan karena bisa membahayakan warga. Ia mengaku pernah mengingatkan masalah banjir ini kepada para pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai Panitia Pengadaan Tanah atau P2T dan Balai Besar Sungai Wilayah Serayu Opak sebagai lembaga pemerintah yang menjadi proyek Bendungan Bener dan tambang andesit di Wadas. Untuk apa mendapatkan ganti rugi 10 miliar rupiah setelah menyerahkan tanah untuk tambang jika kemudian mati kena tanah longsor? Demikian ujarnya. Di sini aja Arma 11. Inilah Berita Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Melkisedek Huang, menilai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini telah berupaya mengalihkan isu utama kritik publik terhadap pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang telah disetujui menjadi undang-undang. Valdo sebelumnya menyebut BEM UI seperti masyarakat yang didanai asing dan kelompok anti pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Valdo merespon kritik BEM UI Perpu Ciptaker. Melki menyebut pernyataan Valdo itu hanya sebagai pengalihan dari isu utama, yakni penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi kami itu adalah serangan-serangan yang sengaja mengalihkan kita dari topik utama tentang kritik terhadap Perpu Cipta Kerja. Demikian dikatakan Melki di depan gedung DPR RI kemarin. Bribtu RF, 28 tahun, ajudan Kapolda Gorontalo, ditemukan tewas dengan luka tembak di dada di dalam mobil dinasnya yang terparkir di pinggir jalan Gor Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. RF ditemukan tewas di dalam mobil dinas, diduga korban melakukan bunuh diri. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Polisi Wahyu Trinugroho dalam keterangan tertulisnya kemarin. Mobil tersebut ditemukan oleh warga yang kemudian melapor ke pihak kepolisian setempat.
Petugas mendatangi lokasi dan menemukan mobil dinas itu dalam keadaan terkunci. Saat anggota tiba di lokasi, mesin mobil masih hidup dan pintunya terkunci, sehingga anggota memecahkan dan menemukan korban sudah meninggal dunia. Kondisi RF saat ditemukan mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri diduga akibat tembakan senjata api korban. Meski demikian, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut dan jenazah korban pun telah dibawa ke Rumah Sakit Alu Sabu untuk dilakukan proses autopsi. Dikonfirmasi lebih lanjut oleh Detik Sulsel, Wahyu mengatakan luka tembak Bribtu RF berada pada bagian dada. Tewasnya Bribtu RF ini telah membuat keluarga di Semarang berduka bahkan syok. Dari pantauan CNNindonesia.com di rumah duka, tempat tinggal orang tua Bribtu RF di Desa Ngadirgo, Kecamatan Mik, tenda lelayu atau kematian sudah didirikan sejak Sabtu kemarin, sementara sejumlah karangan bunga terus berdatangan bersamaan dengan warga yang datang untuk melayat. Mobil Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar terperosok ke muara Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan mencari keberadaan sopir mobil tersebut, Husain Bakri, 40 tahun, yang berprofesi sebagai ASN di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Ya, korban terperosok bersama kendaraannya ke dalam muara sungai dan saat ini tim SAR masih mencari keberadaan korban. Demikian dikatakan Kasat Lantas Polres Sinjai Ibtu Muhammad Idris kepada CNNindonesia.com. Idris menjelaskan peristiwa itu bermula ketika korban bersama dua rekannya pulang memancing kemarin. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara seperti benda yang berukuran besar yang jatuh ke dalam sungai. Setelah mendengar suara benda yang jatuh, rekan korban juga mendengar suara teriakan minta tolong. Spontan teman korban mencari rekannya, namun mobil dinas tersebut sudah terjatuh ke dalam sungai sehingga rekannya pun berusaha meminta pertolongan ke warga sekitar. Idris mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim SAR gabungan untuk mencari keberadaan korban yang tenggelam bersama mobil dinas. 87.9 FM Arma 11. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukabumi Kota menangkap 3 orang remaja pelaku pembacokan terhadap seorang pelajar hingga meninggal dunia di Kampung Sindang Palai, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ketiga anak berkonflik dengan hukum tersebut berinisial DA 14, RA 14, dan AAB 14 tahun. Ketiganya memiliki peran berbeda pada kasus yang menewaskan seorang pelajar berinisial ARSS 15 tahun. Demikian dikatakan Kapolres Sukabumi Kota Ajun Komisaris Besar Polisi SY Zainal Abidin saat merilis kasus tersebut di Sukabumi kemarin. Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 remaja itu, pelaku DA berperan melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Kemudian RA bertugas melakukan perekaman dan sadis itu secara live streaming di Instagram, dan AAB berperan sebagai joki sepeda motor. Menurut Kapolres, aksi para pelaku pembacokan yang menyiarkan perbuatannya di media sosial sudah di luar kewajaran. Zainal mengungkapkan motif ketiga pelajar itu menghabisi nyawa ARS karena dipicu hal sepele, yakni korban menuduh melalui pesan singkat pendek kepada ketiga pelaku karena telah mencoret nama sekolahnya. Akhirnya terjadi cekcok antara korban dan para pelaku hingga mereka sepakat bertemu dan berduel di Kampung Sindang Palai, RT 1 RW 16, Kelurahan Sindang Palai, Kecamatan Ciberem pada Rabu 22 Maret sekitar pukul 17.30 WIB.
Ketiga pelaku kemudian meluncur ke lokasi menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan korban. Sesampainya di lokasi, DA langsung turun dari kendaraan dan berlari menghampiri korban. Kemudian RA menggunakan telepon seluler melakukan live streaming di salah satu media sosialnya. Tanpa basa-basi, DA menyabetkan celuritnya hingga mengenai kepala korban dan tangan putus. Akibat luka parah yang dialami, korban ARS akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian dan ketiga pelaku langsung melarikan diri meninggalkan korban. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes meminta masyarakat tidak berbondong-bondong membeli atau panik buying Oralit yang viral di media sosial lantaran disebut efektif menahan rasa haus dan lemas saat berpuasa. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi khawatir apotek yang menyediakan Oralit untuk orang yang membutuhkan seperti pasien diare kehabisan stok. Nadia mengingatkan ibadah puasa selama Ramadan tidak mempengaruhi atau memperburuk kesehatan, melainkan hanya terdapat perubahan pola makan saja. Berpuasa sudah ada kajian bahwa pada orang yang sehat tidak perlu khawatir ya. Demikian ujarnya. Terpisah dokter spesialis penyakit dalam Dasril Nizam mengatakan tidak ada yang salah mengkonsumsi Oralit pada saat sahur. Namun ia menegaskan pada saat sahur sudah lebih dari cukup untuk memenuhi cairan selama berpuasa. Dasril menyarankan agar masyarakat yang menjalankan ibadah puasa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup saat sahur. Tak ketinggalan juga makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan vitamin. Pengacara Natalia Rusli yang masuk daftar pencarian orang atau DPO selama 4 bulan akhirnya menyerahkan diri ke Polres Jakarta Barat pada Selasa 21 Maret lalu. Natalia ditetapkan sebagai DPO terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ia menjadi DPO sejak Desember 2022. Jadi benar bahwa yang bersangkutan menyerahkan diri, jadi bukan ditangkap. Dia datang, dia tahu dia DPO, tapi dia datang menyerahkan diri. Demikian dikatakan Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan, dikutip Detikcom kemarin. Andri mengatakan penyidik langsung memeriksa Natalia secara intensif. Setelah itu pihaknya juga menahan yang bersangkutan. Kita tahan dan pemeriksaan sesuai SOP. Sekarang yang bersangkutan sudah ditahan. Demikian lanjutnya. Di sini aja Arma 11. Inilah Berita Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Kabar olahraga. Esko PSSI Aryada tidak tahu pasti hal yang mendasari gelombang protes terhadap Israel baru terasa besar saat ini, 2 bulan jelang Piala Dunia U20 2023 digelar. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang protes terhadap kehadiran Israel di Piala Dunia U20 terus bermunculan. Bukan hanya dari organisasi masyarakat, melainkan juga dari sejumlah pejabat. Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo termasuk deretan pejabat yang menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20. Arya sendiri tidak tahu pasti jawaban soal gelombang protes di beberapa waktu terakhir. Kenapa baru sekarang? Kita juga nggak tahu kenapa baru sekarang. Jadi penolakannya kan baru sekarang. Sebelumnya nggak rame-rame, tapi kita harus hadapi semua yang ada. Demikian tutur Arya dalam sesi konferensi pers di Jakarta kemarin. Israel memastikan diri lolos ke Piala Dunia U20 2023 di Indonesia setelah lolos ke semifinal pada Piala Eropa U19 2022.
Dalam perjalanan di akhir turnamen, Israel sukses lolos ke final dan jadi runner-up karena kalah dari Inggris. FIFA resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Undian atau drawing Piala Dunia U20 2023 rencananya digelar Jumat 31 Maret mendatang di Bali resmi dibatalkan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dalam konferensi pers yang digelar kemarin. Kemarin kami sudah mendapatkan informasi dari FIFA. Dalam pemberitahuan memang menyebutkan bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta. Demikian tutur Arya. Dalam drawing 4 negara dari 6 konfederasi yang akan diundi dalam babak grup, Timnas Indonesia U20 masuk di pot 1 karena berstatus tuan rumah. Pembalap Ducati Pecco Bagnaia meyakini bahwa persaingan di MotoGP Portugal bakal seras. Bagnaia berhasil mengawali musim MotoGP 2023 dengan hasil baik karena keluar sebagai pemenang sprint race. Dalam sprint race tersebut persaingan keras terjadi seiring banyaknya manuver antar pembalap. Bagnaia menilai kondisi pertarungan MotoGP 2023 memang bakal lebih menarik bila dibandingkan musim sebelumnya. Musim lalu mustahil untuk menyalip karena sistem aerodinamis dengan sejumlah alasan yang muncul. Kini persaingan bakal keras dengan kondisi aerodinamis yang sama. Saya tidak ada di posisi belakang sehingga tidak tahu hal yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti untuk bisa menyusul, seorang pembalap harus berani mengambil resiko dan tampil agresif. Seorang pembalap memang harus bersiap. Demikian tutur Bagnaia seperti dikutip dari Kres. Kabid Binpres PBSI Rioni Mainaki buka suara soal badai cedera yang menerpa sejumlah pemain Indonesia di Swiss Open. Ada 3 pemain Indonesia yang mengalami cedera dalam keikutsertaan mereka di Swiss Open. 3 pemain tersebut adalah Chico Aura Dwi Wardoyo, Rina Frivaldi, dan Apriani Rahayu. Lantaran cedera yang dialami, mereka bertiga pun harus mengundurkan diri di tengah pertandingan. Rioni pun menekankan bahwa kondisi semua pemain fit saat berangkat menuju seri turnamen Eropa. Yang juga menjadi catatan saya adalah banyaknya pemain yang cedera. Chico cedera pada engkel kaki, Rinov di tangan, sementara Apriani di bahu. Ketika dalam persiapan di Jakarta, mereka semua dalam kondisi baik dan fit. Apakah ini terjadi karena intensitas pertandingan yang dijalani pemain yang demikian tinggi sejak All England lalu atau bagaimana? Tentu akan kita cari akar permasalahannya bersama dokter dan pelatih. Demikian tutur Rioni dalam rilis PBSI 87.9 FM Arma 11. Acara ini dipersembahkan oleh Di pagi hari Sasak Junior, di malam hari Sasak Junior, setiap hari Sasak Junior, badan sehat kuat Sasak Junior. Kita beralih ke mancanegara. Arab Saudi memangkas jeda waktu azan dan iqamah untuk sholat subuh dan isya menjadi 10 menit. Saudi biasanya memberi jeda waktu antara azan dan iqamah selama sekitar 30 menit, baik untuk sholat subuh maupun isya.
Diberitakan Saudi Gazette, Menteri Urusan Agama Islam Saudi Abdul Latif Al-Sheikh mengeluarkan instruksi ini yang berlaku sejak awal Ramadan kepada instansi terkait. Instruksi itu disampaikan ke cabang kementerian di seluruh wilayah kerajaan. Semuanya diminta mengadopsi kebijakan tersebut demi kemudahan dan kenyamanan jemaah selama beribadah di bulan suci. Mengutip Gulf News, kebijakan baru ini bertujuan untuk merampingkan proses sholat dan memastikan bahwa jemaah dapat berpartisipasi secara efisien dalam sholat subuh dan isya selama periode Ramadan. Kementerian menyatakan bakal terus memantau situasi dan bekerja sama dengan semua instansi terkait untuk memastikan arahan ini diimplementasikan secara tepat. Ukraina mengklaim pasukannya berhasil menstabilkan situasi di sekitar Bakhmut, kota yang menjadi titik nyala perang selama beberapa bulan terakhir. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhnyi mengatakan bahwa situasi di kota Bakhmut kini stabil setelah prajurit Ukraina berjuang habis-habisan mengendalikan medan tempur tersebut. Arah Bakhmut adalah yang paling sulit, namun berkat upaya keras pasukan pertahanan, kami berhasil menstabilkan situasi. Demikian dikatakan Zaluzhnyi di Facebook seperti dikutip AFP kemarin. Kabar serupa juga disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Pada Sabtu lalu, Kementerian Pertahanan atau Kemhan Inggris melaporkan sebagian besar serangan Rusia ke Bakhmut telah berhenti. Pakar militer mengatakan situasi stabil ini disebabkan karena ada sinyal bahwa pasukan Rusia telah kehabisan peralatan, terutama tank berat seperti dilaporkan Reuters. Komandan militer senior Ukraina Alexander Siersky lantas mengatakan bahwa serangan balasan bisa segera diluncurkan terhadap pasukan Rusia yang kelelahan di dekat Bakhmut. Australia bakal menggelar referendum untuk menentukan nasib masyarakat adat aborigin dan orang kepulauan Selat Torres di konstitusi mereka. Referendum itu bakal menentukan apakah masyarakat adat tersebut bakal diakui dalam konstitusi Australia atau tidak. Diberitakan CNN, melalui referendum ini warga Australia akan diminta memberikan suara soal perubahan konstitusi sekaligus pembentukan badan adat guna memberikan nasihat kepada Parlemen Federal mengenai kebijakan dan proyek terkait masyarakat adat. Mau sangat lama dibuat, mereka sudah menunjukkan kesabaran dan optimisme melalui proses ini. Semangat kerjasama dan dialog yang bijaksana dan penuh hormat merupakan hal penting untuk bisa sampai pada titik ini. Demikian dikatakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan penuh emosional. Menteri Pribumi Australia Linda Burney juga turut merasa haru dengan mengatakan bahwa hari pengumuman soal referendum itu merupakan momen yang benar-benar bersejarah. Honduras resmi memutus hubungan diplomatiknya selama puluhan tahun dengan Taiwan pada Sabtu lalu. Keputusan diambil karena negara itu memilih menjalin hubungan diplomatik dengan China. Menteri Luar Negeri Honduras Enrique Rina mengatakan negaranya sudah berkomunikasi dengan Taiwan terkait penghentian hubungan diplomatik ini. Honduras telah berkomunikasi dengan Taiwan terkait keputusan untuk menghentikan hubungan diplomatik. Demikian dikatakan Rina dalam keterangan resmi seperti dikutip AFP. Honduras menyatakan saat ini mereka mengakui prinsip satu China dan meyakini bahwa pemerintah negeri tirai bambu adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China. Kabar terakhir, badai dahsyat melanda Mississippi, Amerika Serikat pada Sabtu lalu waktu setempat. Setidaknya 25 orang meninggal dunia dan ratusan bangunan rusak akibat badai tersebut. Reuters melaporkan badai itu menghasilkan satu tornado dahsyat yang bertahan selama 1 jam. Badai itu juga menghasilkan satu jalur kehancuran sepanjang 274 km. Kota Rolling Fork yang berada di sebelah barat Mississippi menjadi kota yang paling terdampak. Di kota tersebut, rumah-rumah, pohon, dan mobil hancur akibat badai. Satu menara air yang berada di sana juga ikut rata dengan tanah. Kami bisa mendengar teriakan dan tangisan minta tolong ketika berpindah dari satu bangunan atau kendaraan ke yang lainnya. Demikian dikatakan pencari badai Michael Sarchi.
Secara sederhana, kami menggali reruntuhan dalam grup-grup kecil untuk mencoba menemukan dan mengeluarkan orang-orang. Sergi mengatakan saat mencari para korban, ia menemukan sebuah keluarga yang selamat karena berlindung di kamar mandi. Rumah keluarga terus dengan tanah. Saudara, demikian akhir dari berita pagi hari ini. Nantikan berita siang tepat pukul 11. Saya Rara Huning, sampai jumpa. Baru saja Anda simak berita hari ini. Cara ampuh membantu tumbuh kembang anak secara maksimal sekaligus sebagai rawatan anak untuk kasus bayi prematur, kaki letter O dan X, autis, masuk angin, flu, batuk pilek dan lain-lain, serta untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Sasak Junior, bukan yang lain. Jadi, minyak balur untuk bayi dan balita, Sasak Junior. 87.9 FM. Arma 11